Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi dan informasi selanjutnya ini kiranya bisa menjadi perhatian bagi Anda agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Nah, setuju banget pemirsa dan Maya. Ini di Depok, Jawa Barat, pemirsa, ada komplotan spesial pecah kaca yang berhasil mencuri 2 buah laptop dari dalam mobil yang sedang diparkir. Dan aksi mereka pun terekam kamera pengawas. Aksi komplotan pelaku pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di kawasan Jalan Raya Muchtar Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dua pelaku menghampiri mobil yang sedang terparkir dan mengintai ke dalam mobil. Saat melihat barang incarannya, pelaku langsung memecahkan kaca dan mengambil 2 unit laptop. Tidak butuh waktu lama, pelaku kemudian melarikan diri dengan motor ke arah Jalan Raya Ciputat. Yang hilang kalau nggak salah 2 laptop ya, ada 2 laptop, ada beberapa dokumen karena memang mobil itu digunakan oleh staf saya. Jadi saya nggak tahu persisnya, yang pasti 2 laptop lah yang hilang. Berapa pelaku yang dilihat? Ada 3, dari CCTV Pegadaian ada 3 pelaku. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Bojongsari dan kasusnya kini ditangani unit reskrim Kepolisian Sektor Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selanjutnya, pelaku perampasan motor di Jember, Jawa Timur tewas akibat dikeroyok warga yang marah. Nah, pemirsa, ini saat hendak ditangkap, pelaku begal berusaha melawan dan menyerang warga dengan senjata tajam. Dalam rekaman video amatir, pelaku perampasan motor di Jember, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga usai merampas motor milik warga yang melintas di Jalan Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat korban mengendarai sepeda motor dan dicegat pelaku di jalanan sepi dengan ancaman sebilah celurit. Korban lari dan meminta pertolongan warga. Namun, pelaku berusaha melawan hingga puluhan warga beramai-ramai menangkap pelaku dengan menggunakan batang bambu sebagai pertahanan diri dan diserahkan ke polisi. Perampasan sepeda motor. Awalnya korban mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh pelaku karena pelaku menggunakan sebilah sabit. Akhirnya korban ini takut, kemudian lari dari TKP untuk meminta bantuan kepada warga. Polisi kemudian membawa pelaku ke puskesmas untuk dilakukan perawatan. Namun akibat luka cukup serius di bagian kepala dan kaki, pelaku akhirnya tewas saat dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subhan di Jember. Sementara pihak keluarga menolak otopsi terhadap jasad pelaku dan mengikhlaskan kematian pelaku karena memang sering melakukan aksi kejahatan. Meski keluarga meminta untuk menghentikan aksi kriminalnya itu. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, ini dia ya, kita harus berhati-hati begitu ya, dan terutama juga nih jangan main hakim sendiri kalau melihat sebuah tindak kriminal yang ada di depan mata Laporkan kita kepada gitu. petugas yang berwenang ya, kepada kepolisian. Karena pemain hakim sendiri pun dapat dikenakan pidana juga. Nah, semuanya ada aturan mainnya gitu ya. Jangan sampai kita yang satu sudah rugi, jangan sampai Anda yang ingin menolong juga rugi juga gitu ya, karena mengalami tindakan melakukan tindakan kekerasan Penganiayaan gitu, seperti itu. Dan untuk warga juga sebaiknya tidak mengenakan atau atribut yang mencolok untuk orang kesempatan supaya memancing untuk orang untuk menjamret atau kejahatan. melakukan tindak kejahatan. Betul sekali. Nah, informasi selanjutnya ini masih tentang kekuatan warga begitu ya. Ini ya, kalau yang ini ada seorang penagih hutang yang menjadi bulan-bulanan masa di Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, ini korban diduga menabrak sejumlah pemotor menggunakan kendaraan hasil tarikannya. Seorang debt collector babak belur setelah dihakimi massa di samping halte busway Halimun, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pria yang belakangan diketahui sebagai debt collector dihajar massa karena telah menabrak 4 sepeda motor di depannya saat mencoba kabur dari kejaran warga dan pengendara lain. Diduga pelaku dan rekannya yang berboncengan motor baru menarik paksa kendaraan dari pemiliknya. Jadi ada yang nerakin ojek mau, apa yang nerakin ada seberang itu rampok gitu kan, bega untuk lari. Kenapa bisa lari dia gitu istilahnya.
Yang Pak itu kan dalam video tersebut terlihat sempat dimasa Pak. Itu yang masa tuh warga yang ngejar atau orang lewat aja Pak? Itu semua warga yang ngejar, masyarakat karena pada kesel semua gitu. Sama itu diintai, ditangkap di Baswai yang satu yang kabur. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Setiabudi untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pelajar warga desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tewas mengenaskan di kamar rumahnya. Nah, pemirsa, ini korban diduga tewas sedang merakit mercon dan meledak hingga menghancurkan seluruh isi rumah. Sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu siang. Akibat ledakan ini, kondisi rumah hancur dan seorang penghuni rumah tewas dalam kamar. Korban bernama Saiful Kulub, 16 tahun, yang selama ini tinggal bersama neneknya. Beberapa bagian tubuh korban hancur akibat ledakan. Sementara itu, dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah serpihan kertas bekas mercon dan serbuk mercon yang berhamburan di lantai dalam rumah. Namun, hingga saat ini, aparat dari Polsek Kutorejo belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Ketua RT setempat mengatakan, sempat terdengar ledakan sebanyak 3 kali dari dalam rumah. Saat warga mendatangi lokasi, rumah korban sudah hancur dan korban sudah tewas di lokasi. Sedangkan sang nenek yang tinggal bersama korban kondisinya syok berat. Dari sana langsung kedengaran letusan itu 3 kali langsung ke sini. Itu beberapa pintunya juga dikunci masih gitu. Dikunci. Kondisi korban saat itu gimana Pak RT? Dia sudah meninggal. Kan posisi duduk gitu. Itu kira-kira ledakan itu suara apa sih Pak RT? Kira-kira petasan. Korban langsung dievakuasi dari dalam rumah dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Kita ke informasi lainnya, ada 2 orang kakek di Kuningan, Jawa Barat yang tega mencabuli anak perempuan yang berusia 8 tahun. Ini masih kecil sekali pemirsa. Ini perbuatan bejatnya dilakukan secara bergiliran di sebuah saung yang tidak jauh dari rumah korban saat suasana sepi. Inilah 2 kakek pelaku pencabulan, yakni Pepen Supendi 69 tahun dan Abdullah 63 tahun, warga Kecamatan Sindang Agung, Kuningan, Jawa Barat. 2 kakek ini ditangkap anggota Satreskrim Polres Kuningan setelah mendapat laporan dari orang tua korban yang anak perempuannya telah dicabuli oleh kedua kakek tersebut. Di depan petugas, keduanya mengaku telah melakukan aksi bejatnya pada 27 Juni lalu di salah satu saung milik salah satu tersangka. Keduanya mencabuli korban secara bergiliran hingga 16 kali. Kedua pelaku mengiming-imingi korban dengan sembako untuk kedua orang tuanya. Pelaku pun sempat mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tua. Pelaku ini sering memberikan bantuan. Nah, kemudian juga sekaligus memberikan dari sembako tersebut kepada korban ini. Karena sering memberikan, akhirnya dekat, dan pada saat sedang sepi, pada saat kejadian, korban ini ditarik oleh salah satu pelaku ke saung. Nah, dalam saung inilah mereka berdua membuka baju korban dan melakukan tindakan pencabulan tersebut. Akibat perbuatan tersangka, saat ini korban mengalami trauma. Atas perbuatannya, kedua tersangka pencabulan ini akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Baik, dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus tersebut, pemirsa, kita telah terhubung bersama Kanit Reskrim Polres Kuningan, ada Ibda Suhandi. Selamat pagi Pak Suhandi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Selamat pagi. Ya, sudah mendengar suara kami dengan jelas ya Pak ya? Selamat pagi Pak Suhandi.
Ya, selamat pagi, bisa mendengar jelas. Oke Pak, Pak dari penyelidikan yang sudah dilakukan, boleh tahu nih Pak, seperti apa sih kronologinya dari anak umur 8 tahun ini bisa dibawa ke saung yang ada di dekat rumah korban begitu Pak? Ceritanya seperti apa ini Pak? Sebetulnya awalnya yang sering datang ke rumah, ke saung pelaku itu kakaknya yang laki-laki. Karena si kedua pelaku itu awalnya sering mengasih sembako. Sembako kemudian pada suatu hari itu diganti oleh adiknya yang korban bernama AND itu yang 7 tahun. Pada saat di saung itu menurut keterangan anak korban bahwa sering dicabuli oleh kedua kakek tersebut. Maksudnya Pak? Sering dicabuli gitu, bahkan sudah hampir 8 kali dicabuli oleh kedua kakek tersebut di dalam saung itu. Oke, itu ceritanya bagaimana sampai akhirnya si anak atau si korban ini berani bercerita gitu Pak? Apakah ada kejadian atau apa gitu? Awalnya si anak ini bercerita ke guru ngajinya, karena saat dia melakukan ujian, si anak korban ini menangis. Berceritalah ke guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bercerita ke orang tuanya, dan pada saat ditanya oleh orang tuanya mengeluh sakit di bagian tertentu lah, sakit. Kemudian oleh ibunya itu ditanya bahwa korban sering dicabuli oleh kedua kakek itu. Itu awal cerita. Nah, Pak Suhandi, ini kan kejadian tidak hanya sekali 2 kali saja, Pak Suhandi. Lalu lokasi dari pencabulan itu tidak jauh dari rumah korban. Lalu sebenarnya hubungan antara pelaku dengan keluarga korban seperti apa, Bapak? Sebetulnya antara keluarga korban sama pelaku itu hanya bertetangga ya. Hanya korban itu sering diberi sembako oleh kedua pelaku, sering dikasih roti, sering dikasih mie, dan sering dikasih beras. Awalnya komunikasinya itu sering ke saung itu awal mula. Lalu tidak ada yang curiga gitu Pak sebelumnya Pak? Ya gimana? Tidak ada yang mencurigai tanda-tanda keanehan antara pelaku dengan para korbannya? Tidak ada, karena dianggap tetangga baik. Awalnya tidak di situ. Oke, ini kalau berbicara mengenai korban, apakah anak ini satu-satunya korban ataukah ada korban lainnya nih Pak? Kalau masalah korban lain sedang kita selidiki ya. Karena menurut ada salah satu bahwa dahulu kala itu sebelum kejadian ini untuk tersangka yang namanya M ini pernah juga ada riwayat pernah mencabuli di lingkup keluarganya, tapi sedang kita selidiki. Nah, Bapak, sejauh ini Bapak bagaimana kondisi korban Bapak yang masih di bawah umur Bapak? Kondisi korban mengalami trauma ya. Sekarang kita sedang melakukan konseling. Kita kerjasama dengan UPTD PPA dan Dinas Sosial Sakti Peksos. Kita melakukan asesmen ya, psikolog di Rumah Sakit Gunung Jati. Itu Pak. Oke, lalu bagaimana dengan ancaman pidana terhadap tersangka ini? Apakah tersangka ini memang sudah mengakui tindakannya? Lalu ancaman pidananya apa nih Pak? Kalau masalah mengakui sih kita tidak berfokus ya, karena itu kan ranahnya nanti di kehakiman. Yang penting kita untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan itu, kita sudah mengantongi minimal 2 alat bukti, yaitu keterangan korban sendiri, keterangan saksi testimoni, dan hasil psikolog, asesmen psikolog klinis ya. Kita sudah mengantongi 2 alat itu. Dan untuk ancaman hukumannya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak itu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi yang telah berbagi bersama kami di Lapor Polisi Bapak. Terima kasih banyak. Kadis Polres Kuningan, Bapak Ibda Suhandi. Terima kasih banyak Bapak. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir di segmen selanjutnya pemirsa. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.